Charlie Kirk lahir bukan dari keluarga yang penuh kekuasaan, ketenaran, atau kekayaan. Ia lahir pada tanggal 14 Oktober 1993 di negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Dibesarkan dalam keluarga sederhana yang menjunjung tinggi iman, keluarga, dan kebebasan. Sejak kecil, Charlie dikenal sebagai anak yang vokal, penuh rasa ingin tahu, dan haus akan kebenaran. Tapi jika kau bertanya padanya saat berusia 14 tahun apa cita-citanya, jawabannya bukan politik. Cita-citanya adalah menjadi pemain basket. Ia berlatih keras setiap hari dan bercita-cita masuk ke West Point, akademi militer bergengsi di Amerika, dengan harapan bisa bergabung dan bermain di tim basket. Lalu datanglah surat itu yang mengatakan, "Dengan menyesal kami sampaikan," aplikasinya ditolak. Bagi banyak remaja, mimpi yang hancur seperti itu bisa menjadi akhir cerita. Tapi tidak bagi Charlie. Pintu yang tertutup itu justru menjadi jendela menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Charlie tidak tenggelam dalam kekecewaan, melainkan ia menulis sebuah artikel tentang bias dalam buku pelajaran sekolah. Artikel itu menjadi viral dan menarik perhatian Bill Montgomery, seorang mentor lokal yang mendorong Charlie untuk mengubah suaranya menjadi sebuah misi. Saat usianya baru 18 tahun, Charlie ikut mendirikan organisasi bernama Turning Point USA, sebuah gerakan yang bertujuan memberdayakan pelajar dan mahasiswa untuk memahami nilai-nilai konservatif, kebebasan berbicara, dan cinta terhadap tanah air. Ia tidak memiliki gelar kuliah. Ia tidak memiliki dana besar. Ia tidak punya koneksi elit. Tapi ia punya keyakinan. Ia punya keberanian. Dan yang terpenting, ia punya iman. Charlie mulai berkeliling Amerika, berbicara di SMA dan kampus, seringkali menghadapi ruangan yang penuh dengan orang-orang yang tidak setuju dengannya, bahkan membencinya. Tapi ia tidak pernah mundur. Charlie Kirk tumbuh menjadi salah satu suara politik muda paling berpengaruh di Amerika. Melalui Turning Point USA dan platform medianya, ia menginspirasi berjuta-juta anak muda untuk berpikir mandiri, membela nilai-nilai Alkitabiah, dan mencintai negaranya. Ia dikenal karena membela hidup dari dalam kandungan hingga akhir hayat, memperjuangkan kebebasan berbicara dan melawan budaya pembungkaman, berani bersaksi tentang iman kepada Yesus di dunia yang sekuler, melawan korupsi dan berdiri teguh pada kebenaran, apapun risikonya. Banyak orang sangat menyukainya, namun banyak juga yang menentangnya. Tak seorang pun bisa mengabaikannya, karena Charlie tidak mengejar pujian. Ia mengejar kebenaran dan tujuan hidup. Pada tanggal 10 September 2025, Charlie memulai tur barunya yang berjudul The American Comeback Tour di kampus Utah Valley University. Tempatnya penuh sesak, energinya tinggi, pesannya seperti biasa, berani dan tanpa kompromi. Lalu tragedi itu terjadi. Dalam aksi kekerasan yang tak masuk akal, seorang pria bersenjata melepaskan tembakan. Charlie tertembak. Kerumunan panik. Petugas keamanan segera bertindak. Charlie dilarikan ke rumah sakit. Meski segala upaya dilakukan, ia meninggal malam itu. Usianya baru 31 tahun. Berita kematiannya menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Para pendukung menangis. Bahkan orang-orang yang tidak setuju dengannya mengakui Charlie Kirk adalah orang yang tak pernah takut. Ia hidup sesuai dengan pesannya. Beberapa hari setelahnya, Presiden Donald Trump menyebutnya sebagai patriot Amerika sejati. Kampus-kampus tempat ia pernah berbicara mengadakan hening cipta. Ia secara anumerta dianugerahi Presidential Medal of Freedom. Namun jejak hidup sejatinya bukanlah politik. Itu adalah rohani. Itu adalah pribadi. Itu adalah kekal. Charlie Kirk menunjukkan pada generasinya bahwa
Kamu tidak perlu gelar tinggi untuk memiliki kredibilitas. Kamu tidak perlu disukai untuk menjadi setia. Dan kamu tidak perlu hidup lama untuk hidup dengan makna. Ia mengubah penolakan menjadi tujuan. Ia mengubah pertentangan menjadi peluang. Ia mengubah suaranya menjadi panggilan hidup. Dan dalam semua itu, ia tetap memegang iman kepada Kristus. Di dunia penuh kompromi, ia berdiri teguh. Di dunia penuh ketakutan, ia berbicara dengan kebenaran. Di dunia yang bingung, ia menunjuk pada salib. Dalam firman Tuhan terjemahan baru, 2 Timotius pasal 4 ayat 7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Itulah hidup Charlie. Ia bertanding. Ia menyelesaikan. Ia memelihara iman. Lombanya singkat, tapi penuh makna. Ia hidup bukan untuk dikenang, tapi untuk membuat orang lain mengingat siapa mereka, apa yang mereka yakini, dan mengapa itu penting. Cerita Charlie mengingatkan kita bahwa bukan kegagalanmu yang mendefinisikanmu, melainkan kesetiaanmu. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar, melainkan jadilah orang benar. Jika kamu hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri, hidupmu tidak akan pernah benar-benar berakhir. Charlie memang telah tiada, tapi suaranya tetap terdengar. Misinya terus berjalan, dan upahnya kekal. Beristirahatlah dengan damai, Charlie Kirk. Engkau telah menyelesaikan perlombaanmu. Kini kami yang akan melanjutkannya dengan keberanian, dengan kebenaran, dan dengan iman yang tak pernah kau lepaskan.